juga apa ya, bisa mengirit ini ya, waktu, tenaga, harusnya keliling-keliling ke tempat Bapak Ibu, tapi ya dengan undangan ini akan sangat berterima kasih. Kemudian selawat salam kita haturkan kepada salam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu yang pertama itu adalah capaian yang sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin sepulang dari Lokakarya 8, capaiannya seperti apa. Nah, itu yang ingin kami tahu gambarannya di sekolah. Kemudian bagaimana proses Bapak Ibu menyampaikan rencana kerja itu di sekolah, bagaimana respon dari komunitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian bagaimana program kerja yang Bapak Ibu buat itu menjadi bagian dari rencana program kerja sekolah yang tentunya di semester berikutnya akan digunakan gitu oleh pembelajaran siswa yang berdampak yang berdampak pada murid itu. Kemudian keberlanjutannya nanti setelah selesai dari program guru penggerak. Yang lain-lain mungkin akan mendaftar di gintek-gintek lainnya kan yang ada pelatihan berikutnya. Mudah-mudahan tidak kembali seperti yang semulanya. Kemudian yang lain bagaimana rencana kerja mandiri Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif belajar di rekan guru maupun di siswa-siswa. Itu inti dari program atau sekaligus purna dari pendampingan individu ya Pak. Ada 9 ya, nanti kalau pendampingan ya, itu 8. Cuman kalau Lokakarya baru 9. karena di PI ada PI, walaupun di Lokakarya kan ada juga Lokakarya ternyata. Di mana dengan ibu saudara? Mungkin ada yang mau mendampingi, mau mewakili gitu, menyampaikan bagaimana capaian di sekolah setelah pulang dari Lokakarya 8 kemarin. Kemudian bagaimana keberlanjutan rencana kerja itu, program sekolah, bagaimana respon dari rekan-rekan sejawat di sekolah, dan bagaimana nanti di program kerja ini akan Bapak Ibu terapkan di komunitas praktisi Bapak Ibu. Dari aku. Waduh, Bapak Ibu PP yang kami hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk di sekolah, aku kemarin merubah, mohon maaf pakai aku lagi. Nggak apa-apa kok, malah aku juga seneng orang rumah kan nggak pakai saya, orang rumah itu pakai aku. Kalau saya itu agak kolot kedengerannya ya, mending pakai aku. Ya aku ya. Aku aja nggak Gara-gara apa-apa. lo. Ya, jadi begini, untuk posisi kita untuk yang saat ini alhamdulillah posisi dalam keadaan ini untuk yang di sekolah, karena program yang tawarkan kemarin itu disambut dengan antusias sekali, karena yang ubah kebetulan yang di aksi nyata itu dengan hampir mirip-mirip dengan Pak beliau, tetapi semet itu saya ganti dengan sepatik. Ya, Apakah itu sebatik? sepatik itu sekolah Berbasis senang belajar TIK. dengan TIK. Mantap. Senang belajar dengan TIK. Oke. Nah, saat ini tidak mengajar, tetapi yang kemarin itu rata-rata sudah mencoba untuk menginstal aplikasi yang sudah saya buat, dan ya rata-rata mereka alhamdulillah bagus respon-responnya, karena ya memang karena yang membuatnya juga bagus ya. Yang kedua untuk komunitas, untuk yang komunitas ke komunitas, karena aku kan beruntung sekarang, aku lagi beruntung. Jadi Pak Guru dan Ibu Guru saya wajibkan untuk membuat satu APK lagi, nah pemaksaan lagi di situ. Untuk membuat satu APK yang bisa dipakai untuk pembelajaran yang akan datang, karena saya rasa itu yang untuk dikembangkan Pak Guru untuk anak-anak kita yang di pulau khususnya, karena ini apa ya, kondisi kita di darat dan di laut itu berbeda. Ketika kita lihat di darat itu aman-aman saja, di laut mungkin tidak aman. Jadi ketika itu terjadi, maka anak-anak kita sudah tidak ada masalah karena bisa belajar. Nah, untuk keberlanjutan yang selanjutnya akan terus, mungkin bukan seperti lagu tadi Pak Guru, aku masih seperti yang dulu, aku nyanyikan nanti ya. Aku nggak mau seperti yang dulu. Ya, kita mungkin semuanya kita harapkan juga akan terus berubah dan berubah untuk
update pengetahuan baru, upgrade lagi. Upgrade diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengawali silaturahmi kita dalam pendampingan ini, pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pendamping ya yang sudah memenuhi undangan kami dan teman-teman semua. Kita butuh suasana baru ternyata teman-teman ya. kita butuh cuaca baru, angin Bahkan baru. kita di Surabaya kan suasana baru Ya, juga. makanya kita kalau Pak Jumahar sudah setiap hari kena angin laut ya. Malah ini tapi lataknya. Ya, kena angin laut, maka kita yang Ini hidung jadinya. kita yang daerah agak dataran tinggi ya mungkin jarang-jarang terkena angin laut, dan ini merupakan semoga menjadi perubahan yang positif tentu saja dalam langkah kita ke depan. Mengenai tindak lanjut dari Lokakarya 8, kemarin kan kita sudah membuat beberapa rencana dan langkah awal yang jangan aku ya, saya lakukan begitu kembali kemarin adalah melakukan komunikasi tertutup dulu dengan kepala sekolah sebagai laporan bahwa ini bentuk rencana yang kami coba rancang bersama teman-teman di guru penggerak ya, Strategi komunikasinya. yang tertutup. Kemudian setelah itu direspon oleh kepala sekolah dengan sangat baik, dan kami di sekolah memiliki tim GLS ya, kebetulan apa yang saya buat beberapa di antara program itu terkait dengan gerakan literasi sekolah. Jadi tim GLS dipanggil untuk segera menyusun kepanitiaan, akan di-SK-kan oleh kepala sekolah insya Allah semester 2 ini. Dan kalau kegiatannya sudah saya mulai Pak pendamping dan Ibu pendamping, karena program kemarin yang saya buat betutur dan bedengah niki saya lanjutkan karena beberapa kegiatan yang kita lakukan di luar sekolah kemarin sehingga tidak sempat mendampingi siswa dan mereka terkesan tidak maksimal ketika bukan gurunya yang mendampingi. Akhirnya hanya beberapa yang melanjutkan untuk bercerita di depan di depan siswa tiap hari Kamis. Saya rubah strategi. Saya lanjutkan program itu dengan menulis sekarang. Dari apa yang sedianya mereka ceritakan di depan teman-temannya di GLS itu, karena tidak tersampaikan, saya minta mereka untuk menulis dalam selembar kertas, ada kotak masing-masing mereka untuk menampung cerita-cerita itu. Dan sudah ada yang sampai sudah diketik karena kami memiliki laboratorium TIK, dan insya Allah akan segera dikolaborasikan menjadi ditambah dengan gambar-gambar. Dan satu anak ternyata tema yang dia buat itu bermacam-macam Ibu, dan ini yang membuat kami merasa bahwa anak-anak ini sebenarnya memiliki bakat yang selama ini luput dari pengamatan kita. Ada yang mampu bercerita dengan lancar, dengan lugas, ada yang tidak bisa bercerita secara lisan tetapi mampu menulis dengan sangat luar biasa. Rencana kepala sekolah besok itu akan dilombakan dan akan dipamerkan di akhir semester ini. Ya, padahal kemarin saya hanya uji coba, ternyata respon mereka sangat luar biasa. Itu baru beberapa program, dan insya Allah ke depan dengan kolaborasi kita bersama, satu program di tempat sekolah teman-teman mungkin bisa diadopsi di sekolah kita masing-masing. Kita bertukar ya program-program positif yang dapat kita laksanakan di sekolah sesuai dengan karakter lingkungan kita masing-masing, dan kita harus solid, komunikasi kita tidak boleh putus Bapak Ibu ya. Ya, walaupun sudah selesai, itu harapan saya. Jangan sampai putus nyambung. Ya, jangan sampai putus nyambung. Karena bagaimanapun sebentar lagi kita akan selesai Bapak Ibu dengan pendidikannya, tetapi penerapannya kita akan lanjutkan selama kita menjadi guru tentu saja. Itu harapan. Amin. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili SMA seperti yang barangkali Bapak Ibu ketahui dan saya rasakan di SMA. Kalau saya di SD SMP mungkin saya tidak tahu. SMA itu kompleks ya, orangnya banyak, heterogenitasnya tinggi, itu SMA. Terlepas dari itu, memang di suatu komunitas sekolah, apalagi sekolah yang dengan jumlah guru yang sangat banyak seperti di tempat saya, hampir 80 orang. Sampai tidak saling kenal malah Pak di situ ya. Ya kalau kenal.
intinya ibaratnya kita mengendarai truk fuso itu ternyata lebih sulit gitu. Karena mungkin ada yang mau berdiri di atas, ada yang mau duduk di bawah gitulah kira-kira. Nah, sebagai CGP yang sudah Berpengalaman. yang sudah ada Lokakarya ke-8 di mana kita di sana diperintahkan ya untuk membuat rencana kerja. Sungguhnya rencana kerja yang saya buat itu sudah terlaksana. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana. Jadi bukan rencana lagi sebenarnya ya. Sudah program yang sudah saya jalankan. Apa saja yang program yang sudah saya jalankan? Di antaranya adalah program sekolah yang berdampak pada siswa. Seperti yang sudah saya katakan, kebetulan sekolah saya adalah sekolah penggerak. Di sana setiap guru yang mengajar di kelas 10, karena kelas 10 adalah kelas sasaran yang paling awal, yang kelas 11, 12 belum. Itu ada proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, di dalam proyek itulah kita masukkan program-program kita. Ya, jadi kita kebetulan sudah mempelajari juga apa sih profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Nah, di situ kita masukkan, kita membuat tema apa proyek yang kira-kira bisa meletakkan fondasi karakter pelajar Pancasila itu pada siswa kita. Dan itu sudah menjadi kegiatan dan bahkan masuk di rapot. Ya. Jadi malah kalau di sekolah yang menggunakan sistem SKS, proyek atau kegiatan yang berdampak pada siswa itu bernilai SKS yang paling tinggi 12. Sedangkan maksimal pelajaran itu adalah 4. Jadi contoh matematika hanya 4 SKS-nya. Sedangkan program yang berdampak pada siswa itu 12. Tentunya semuanya program yang berdampak pada siswa muaranya adalah pada bagaimana siswa-siswa itu ada 6 karakter profil pelajar Pancasila itu yang dikejar. Nah, apa yang kami lakukan khusus untuk kami, karena di 10 kelas itu dibagi dengan 3 tema. Saya mengambil tema yang disepakati oleh tim adalah kewirausahaan. Nah, berbagai macam bentuk kewirausahaan di sana sudah kita lakukan, dan itu insya Allah akan berlanjut terus. Itu yang sudah kami lakukan. Adapun aksi nyata sebagai salah satu bentuk program juga yang akan kami lakukan walaupun sudah kami awali, yaitu bagaimana teman-teman di sekolah itu dan sekolah pada khususnya itu bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan Bapak Ibu guru dan warga sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang saya lakukan adalah yang kemarin membantu TU, karena TU di sana itu generasi all semua ya. TU di tempat saya generasi all, sehingga ketika kita meminta surat, kadang-kadang namanya benar, salah NIP-nya, salah tempat tanggal lahir. Ketika suatu saat saya melihat pekerjaan yang menurut mereka sangat sulit dilakukan, padahal sebenarnya bisa sangat dimudahkan dengan teknologi informasi, maka kita buatkan dia semacam program. Itu aksi nyata saya. Alhamdulillah TU ada beberapa hal pekerjaan TU yang bisa kita mudahkan dengan program-program yang kita buat. Tentunya program-program yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Yang kedua, untuk Bapak Ibu guru, Yang kedua kan sudah. sudah. Ika tadi. Yang pertama ya, yang kedua kan cek membantu ini. Berarti yang ketiga sekarang. Oh, keempat kan? Selanjutnya. Yang ketiga
dari kemarin sampai hari ini kita mengawal Bapak Ibu guru untuk entry nilai. Untuk kelas 10 memang beda dengan kelas 11. Kalau kelas 11 sudah e-rapot, kelas 10 ada e-rapot itu, tetapi karena kondisional tanggal 18 harus kita print out rapot, maka dia menggunakan aplikasi yang sederhana yang sudah kita rancang, yang sudah kita bagikan. Penerapan RPP maupun proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu ngena gitu di sekolah kita, sehingga dampaknya ke siswa kita itu sangat luar biasa, sehingga akan tentunya menaikkan kualitas sekolah dan mutu sekolah. Ya itu saja mungkin ya inti dari pendampingan individu yang purna ini yang ke-8. Nanti di perencanaan mandiri yang akan Bapak Ibu buat di sekolah nanti, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya yang harus lebih keren lagi, yang lebih bagus lagi. Jangan sampai menjelekkan alumni. Nanti kan kita sudah jadi alumni nih, alumni program PGP angkatan 2 kan. Nah jangan sampai kerennya aja pas kemarin, pas PGP doang, setelah enggak PGP kembali lagi ngajarnya seperti semula, kan itu menjelekkan alma mater gitu ya. Jadi kita bangun alma mater kita malah lebih yang top tier lagi, apalagi udah ada iming-iming dari angkatan sebelumnya, sudah ada iri-iri hati dan lain sebagainya. Sudahlah, biarkan mereka iri-iri hati, yang penting kita tetap berkarya terus, berinovasi terus, semangat untuk menjadi guru yang lebih baik. Mendidik dengan hati, itulah pendidik yang sejati. Yes, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditambahkan sama Pak Bujari, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, teman-teman yang saya banggakan, yang luar biasa, guru-guru hebat pilihan. Dimana di sini adalah kita sudah sampai pada penghujung untuk pendampingan individu ke-8. Yang sewirnya kemarin saya terkejut juga gitu ketika ada usulan bahwa kita adakan pertemuan, ya saya mikirnya cuma saya sendiri gitu. Ternyata alhamdulillah kami bisa hadir untuk bersama di pendampingan kali ini dengan berdua. Terutama yang saya lihat di sini ada kompakan kita di Lotim 1 ini, masya Allah, saya luar biasa. Menandakan bahwa dengan kekompakan dan kolaborasi kita ini, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kita tidak lupa juga sampaikan bahwa jangan sampai hanya sebatas program ini akan kita lanjutkan. Artinya nanti mudah-mudahan setelah program ini berakhir, komunikasi kita tetap berjalan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Kemudian saya tertarik sekali apa yang disampaikan dengan baik, yang tadi mengatakan bahwa ketika nanti di masing-masing sekolah ketika butuhkan, kita adakan aja, minta di sekolah itu workshop apa kayak istilahnya, ya kita sharing. Intinya adalah akan implementasi dari apa yang sudah kita buat ini betul-betul bisa dirasakan bukan hanya sekolah saja, sekolah kita pribadi saja, melainkan kita implementasikan ke sekolah-sekolah yang lain, membuktikan bahwa saya tertarik tadi grupnya, namanya apa tadi grupnya? Sombong amat itu. Sombong amat bukan berarti hal yang negatif, tapi melainkan sombong amat itu kita buktikanlah dari ke sekolah-sekolah yang lain bahwa yang kita punya brand, gitu brand ya. itu sombong amat itu, sehingga mereka ketika kita muncul di situ memberikan yang terbaik dari rencana kerja kita, maka mereka yang sombong amat itu tidak sesuai dengan katanya, melainkan inilah kelihatan sombong amatnya dan hasilnya itu. Nah ini yang kita harapkan nanti untuk bisa kita sharing bersama, kemudian mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan hajatkan ini demi untuk regenerasi masa depan anak bangsa kita sendiri. Ya, karena yang terakhir yang menyampaikan bahwa apapun bentuk program kita, sebagus apapun program kita, namun cuman hanya kita sendiri yang mengkonsumsinya, maka ya itu tidak enak juga. Nah, ini lama-lama bosan juga. Nah kalau bisa nanti kita ya sedekahkan ke yang lain. Nah, itu yang kita harapkan ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan kami selama ini, selama bersamai. Tapi insya Allah kami berdua selalu senyum ya. Yang selalu senyum dan bangga. mari saya siap mengundang. Itu aja. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat makan siang di Jakarta, ibu-ibu sama bapak-bapak. Saya Mantap.